Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita latihan soal untuk materi pertama termodinamika 2, yaitu kesetimbangan uap cair. Ini soal di Smith-Vanes. Asumsikan validitas dari hukum Raoult dan hitunglah untuk sistem benzen dan toluen. Yang pertama, diketahui X1 dan temperaturnya, hitung Y1 dan tekanannya. Yang kedua, diketahui Y1 dan temperatur, hitung X1 dan tekanannya. Nah, seterusnya kita bahas dulu dari yang pertama. Diketahui X1 sama dengan 0,33 dan temperaturnya 100 derajat Celcius. Hitung Y1 dan tekanannya. Ini diketahui dulu sebelum menghitung Y1 dan P, kita cari dulu data untold untuk benzen dan toluen. Untuk data benzen A-nya adalah 13,8594, B-nya 2773,78, C-nya 220,007. Untuk toluen, A-nya 14,0098, B 3103,01, dan C-nya adalah 219,79. Persamaan untuk untold-nya adalah ln P0 sama dengan A minus B per P plus C. Ini untuk data di buku saya di Smith-Vanes. Kita lanjutkan lagi untuk menghitung Y1 dan P. Yang pertama, hitung dulu tekanan uap cair dari persamaan untold. Ln P10 sama dengan A minus B per T plus C. Begitu juga untuk yang komponen 2, komponen toluen. P20 sama dengan A minus B per T plus C. A-nya adalah 13,8594 minus 277,3,78 per T-nya 100 plus 220,07. Hasilnya adalah 180,049 kPa. Kita hitung untuk P2 sama, saya langsung tuliskan hasilnya aja, silahkan dihitung sendiri. 74,1823 kPa. Setelah menghitung tekanan uap cairnya, baru kita hitung tekanan totalnya. Jadi di sini diketahui X1 dan T-nya, sehingga sekarang kita cari Y1 dan P, berarti P ini adalah P bubble-nya. Karena X1 adalah fasenya berarti fase cair.
P-nya adalah sigma dari XI dikalikan dengan PI0 untuk komponen sebanyak I sama dengan X1 dikalikan dengan P10 ditambah X2 dikalikan dengan P20. X1-nya tadi 0,33 dikalikan dengan P10 adalah 180,049 ditambah X2-nya 1 minus 0,33 karena total fraksi selalu 1 dan hanya ada 2 komponen dikalikan dengan P20-nya 74,1823 hingga P totalnya adalah 109,1183 kPa. Kemudian tekanannya udah diketahui, sekarang kita hitung Y1. Kita masuk ke hukum Roth. Y1 dikalikan dengan P total sama dengan X1 dikalikan dengan tekanan uap murni komponen 1. Jadi Y1 sama dengan X1 kali P10 per P. X1-nya tadi 0,33 dikalikan dengan tekanan uap murninya 180,049 dibagi tekanan totalnya adalah 109,1183 sehingga Y1 adalah 0,5445. Kalau kita diminta hitung Y2 adalah 1 minus Y1 sama dengan 1 minus 0,5445. Itu untuk soal yang pertama, menghitung P bubble, diketahui temperatur dan X1-nya. Sekarang yang kedua, diminta untuk menghitung X1 dan tekanannya, diketahui Y1-nya 0,33 dan temperaturnya 100 derajat Celcius. Jadi yang kedua ini kita menghitung tekanan Joule-nya. Yang B diketahui Y1 sama dengan 0,33 dan temperaturnya adalah 100 derajat Celcius. Hitung X1 dan P-nya. Ini berarti karena dia Y, berarti adalah fasenya adalah fase uap, sehingga yang dicari ini adalah P2, tekanan Joule-nya. Karena temperaturnya sama, jadi yang pertama tadi menghitung tekanan uap murni untuk komponen 1 dan komponen 2 sudah dihitung di awal. Tadi temperaturnya sama, jadi hasilnya juga sama. P1 0 adalah 180,049 kPa dan P20-nya adalah 74,1823 kPa. Sekarang kita menghitung tekanan totalnya. Tapi tekanan Joule-nya. Menghitung tekanan total untuk tekanan dew point-nya. Kalau tadi di awal ini rumus tekanan total ini untuk tekanan P bubble.
Sekarang yang kita cari adalah P2-nya. Jadi rumusnya untuk P2-nya adalah 1 per sigma YI per PI0 untuk I komponen. Jadi karena ada dua komponen, Y1 per P10 ditambah Y2 per P20. Tinggal kita hitung, 1 per Y1-nya adalah 0,33 per P10-nya 180,049 ditambah dengan Y2-nya 0,67, 1 minus 0,33 per P20. P20-nya adalah 74,1823. Sehingga tekanan Du-nya kita hitung hasilnya adalah 92,042 kPa. Sudah terjawab satu untuk tekanannya. Sekarang kita hitung berapa fraksi cairnya. Kita gunakan lagi hukum Roth. Y1 dikalikan dengan P sama dengan X1 dikalikan dengan tekanan uap murni komponen 1. Sehingga X1 adalah Y1 kali P per P10. Y1 0,33, P-nya 92,042 per P10-nya adalah 180,049. Sehingga X1-nya adalah 0,169. X2-nya sama, total fraksi adalah 1, jadi 1 minus X1 sama dengan 1 minus 0,169. Ini untuk soal yang kedua, untuk menghitung tekanan Du jika diketahui Y1 dan temperaturnya. Sekarang kita kerjakan yang ketiga. Yang ketiga diminta untuk menghitung Y1 dan temperaturnya jika yang diketahui adalah X1 dan tekanannya. Di sini karena yang dicari adalah temperaturnya, jadi kita memerlukan beberapa iterasi atau trial and error. Yang J diketahui X1 sama dengan 0,33 dan tekanannya adalah 120 kPa. Hitung Y1 dan temperaturnya. Karena di sini X1, X berarti fasenya adalah fase cair. Jadi temperatur yang kita hitung adalah temperatur bubble-nya. Jadi sekarang kalau tadi yang pertama kita mencari tekanan uap cair, sekarang kita modifikasi persamaan Antoine untuk mendapatkan T saturated-nya untuk tebakan awal kita. Karena di sini kan untuk menghitung tekanan uap cair kan kita butuh temperatur. Persamaan Antoine dan P0 sama dengan A minus B per T plus C. Di sini kita butuh temperatur, padahal di sini temperatur akan kita cari, sehingga kita harus kita kita pindah ruaskan persamaan Antoine untuk mencari T-nya. Jadi dipindah T saturated sama dengan B per A minus ln P dikurangi C.
ada persamaan yang akan kita gunakan untuk menentukan T saturated-nya. Ini hanya modifikasi dari rumus Antoine. Sekarang, yang pertama, kita menghitung T saturated untuk mendapatkan nilai awal temperatur tebakan. Kita hitung untuk masing-masing komponen. Jadi untuk T1 saturated sama dengan B untuk komponen benzen tadi 2773,78 per A-nya adalah 13,8594 dikurangi ln P. Ln P-nya tadi 120 ya. Ln dari 120 dikurangi C-nya adalah 220,07. Jadi T1 saturated-nya adalah 85,685 derajat Celcius. Kita hitung untuk komponen 2. A-nya adalah 3103,01 per A-nya 14,0098 dikurangi ln P-nya 120 dikurangi C-nya 219,79. Jadi T2 saturated adalah 116,68 derajat Celcius. Sekarang kita hitung T tebakan awal kita. T tebak 1 sama dengan kita kalikan dengan fraksi cair masing-masing. Jadi X1 kita kalikan dengan T1 saturated ditambah dengan X2 dikalikan dengan T2 saturated. X1 adalah 0,33 dikalikan dengan 85,685 ditambah 0,67 dikali dengan 116,68. Jadi T tebakan pertama kita adalah 106,45 derajat Celcius. Ini untuk tebakan pertama kita. Ini bukan temperatur bubble-nya, tapi ini temperatur tebakan pertama. Sekarang kita buktikan apakah temperatur tebakan kita ini sesuai dengan hasil yang diminta atau belum. Jadi sekarang kita menghitung tekanan uap cairnya dengan persamaan Antoine. P10 sama dengan ada ln ya. Ln P10 adalah A minus B per T plus C. Jadi ini T-nya dimasukkan T tebakan. Tebak 1. Hasilnya adalah 213,6678. Jadi dimasukkan temperaturnya 106,45 yang tadi kita tebak di awal ini. Kemudian ln P20 dengan rumus yang sama, dengan T tebaknya adalah 106,45. T tebaknya didapatkan 89,87 kPa. Sekarang kita buktikan untuk udah dapat temperatur tekanan uap cairnya. Sekarang kita hitung apakah tekanan bubble
hitung tekanan bubble-nya untuk membuktikan apakah T tebakan kita betul. Ini P tebaknya tadi persamaannya sama, sigma X1 kali P10, jadi X1 ditambah P10 ditambah X2 plus kali P20. X1 nya 0,33 dikali P10 tebak tadi 213,6678 ditambah 0,67 ditambah dikali 89,87 kPa. Hasilnya P tebakan yang pertama itu adalah 130,723 kPa. Padahal yang diketahui di atas ini adalah 120 kPa. Jadi tebakan pertama kita masih salah. Yang diminta 120 kPa, tapi yang kita hitung hasil akhirnya adalah 130 kPa. Yang diminta adalah 120 kPa. Ini periodenya. Kalian bisa pakai Google and Sheet, tapi kalau ujian kalian nggak pakai Excel, jadi harus dihitung manual. So, kita cari temperatur tebakan lain. Ini tadi 130,723 itu dari T. T tebaknya adalah 106,45 derajat Celcius. Didapatkan hasil P-nya 130,723, padahal goal kita adalah P-nya 120 kPa. Jadi, sekarang kita turunkan temperatur tebaknya. Karena di sini 106 hasilnya 130. Jadi untuk dapat nyampe di goal 120, temperatur tebaknya harus kita turunkan. Bukan dinaikkan tapi diturunkan. Kalau kalian tebakannya kalian naikkan, misalnya 106,45 kalian tebak lagi jadi 109, hasil di sini P akhirnya justru akan naik. Jadi sekarang kita cari goalnya 120, jadi P tebaknya harus diturunkan. Kita ambil tebakan baru, kita turunkan T tebakannya. T tebak kedua sama dengan kita coba di 103 derajat Celcius. Caranya sama, kita hitung lagi ln P1. Kita hitung juga ln P20 dengan persamaan Antoine. Didapatkan hasil dengan temperatur ini ya, 103 derajat Celcius. Didapatkan hasil P10-nya adalah 195,1379 kPa dan P20-nya adalah 81,183 kPa. Sehingga P tebak 2 kita hasilnya adalah sigma X1 P10 0,33 dikali 195,1379 ditambah 0,67 dikali 81,183. Hasilnya adalah 118,788 kPa. Ini justru di bawah goal kita. Goal kita tadi adalah 120 kPa. Tapi justru ini yang kita cari, jadi kita bisa interpolasi. Jadi kan temperatur tebak kita di 106,45, P-nya adalah 130,723. Temperatur tebak kita yang kedua 103,0. Tekanannya hasilnya adalah 118,788. Padahal yang kita cari adalah 120 kPa. Jadi, untuk menghitung
temperatur tebakan, saran saya adalah carilah satu nilai yang hasilnya di atasnya. Di sini 130, hasil akhirnya ada 130,723, di atasnya 120. Kemudian cari lagi satu nilai, tebak lagi yang hasilnya kira-kira di bawahnya 120. Di sini 118,788 kPa. Ini kan di bawahnya. Jadi kalau kayak gini bisa kita interpolasi. Jadi kita nggak perlu nebak. Kalau di sini 106,45, terus kalian tebaknya 106, 105, itu kan masih di atasnya 120. Jadi turunnya agak banyak kan, sedikit nggak apa-apa, tapi hasilnya bisa di bawahnya 120 kPa. Jadinya bisa diinterpolasi. Sekarang ini kita tinggal interpolasi untuk dapat nilai T-nya. Interpolasi T minus 103 per 106,45 minus 103 sama dengan 120 minus 118,788 dibagi dengan 130,723 minus 118,788. Kita dapatkan temperaturnya adalah 103,326 derajat Celcius. Jangan lupa satuan ya. Karena kalau hitung di Antoine, ngitung di persamaan Antoine, tekanan itu sangat menentukan karena datanya kan beda-beda. Kadang ada yang mmHg, kadang ada yang kPa, kadang ada yang bar. Temperaturnya kadang Kelvin, kadang Celcius. Jadi sangat perhatikan satuannya. Ini kebetulan saya pakai di Smith Vanes itu di Antoine-nya, tekanannya kPa dan temperaturnya adalah Celcius. Jadi sekarang kita dapat temperatur tebakan yang terakhir yang sudah kita interpolasi. Jadi kita tebak 3 adalah 103,326. Sekarang kita buktikan apakah tekanannya sudah betul. Kita hitung P10-nya untuk suhu 103,326 itu hasilnya adalah 197,002 kPa dan P20-nya adalah 82,062 kPa dengan suhu 103,326. Kemudian kita hitung P tebak 3 kita dengan rumus yang sama, sigma X1 kali P10. Hasilnya adalah 120 kPa. Yang diminta juga 120 kPa. Jadi karena P tebak sudah sama dengan P data, tadi kan yang diketahui 120 kPa. Karena P tebak kita sudah sama dengan P data, maka temperatur bubble kita adalah 103,326 derajat Celcius. Ini adalah T bubble untuk sistem benzen dan toluen. Sekarang tadi udah hitung temperatur, jadi sekarang tinggal hitung berapa Y1-nya. Menghitung Y1. Pakai persamaan Roth lagi. Y1 sama dengan X1 kali P10 per tekanan sama dengan X1 0,33 dikali dengan P10-nya adalah 197,002 dibagi tekanannya adalah 120 kPa
Jadi Y1-nya adalah 0,542. Dan ini hasilnya untuk temperatur bubble dan Y1-nya. Ini untuk soal yang C. Jadi untuk soal yang belum diketahui temperaturnya, maka pasti kita akan membutuhkan iterasi. Untuk soal yang D, jawabnya. Untuk soal yang D, diketahui Y1 0,33 dan tekanannya 120 kPa, hitunglah X1 dan temperatur. Caranya sama, kita harus iterasi lagi untuk menghitung temperaturnya. Kita harus menebak lagi. Caranya sama, yang berbeda untuk P bubble, untuk menghitung yang beda adalah cara untuk menghitung P bubble dan P dew-nya. Kalau P bubble, rumusnya adalah sigma X1 sigma Xi dikalikan dengan PI0. Kalau untuk tekanan bubble, rumusnya adalah tekanan dew, rumusnya adalah 1 per Y1 per PI0. Sorry, 1 per YI per PI0. Itu bedanya untuk menghitung bubble dan dew hanya di situ. Untuk menghitung tekanannya, beda rumus untuk tekanannya. Sekarang kita kerjakan untuk yang D, yang D. Diketahui Y1 sama dengan 0,33, P-nya adalah 120 kPa, hitung X1 dan T-nya. Berarti di sini karena Y berarti T dew. Karena tekanannya sama, tekanannya ada 120 kPa, jadi untuk menghitung T1 saturated-nya, kita gunakan dari soal yang C tadi sebelumnya, untuk menghitung T saturated, untuk mendapatkan nilai awal temperatur tebakan. Caranya sama, karena tekanannya sama, jadi nggak usah kita hitung lagi, kita gunakan hasil yang di sini. Jadi T tebaknya sama, 106,45. T tebak 1 dari soal C, karena tekanannya sama, adalah 106,45 derajat Celcius. Rumusnya sama, jadi kalau tadi rumusnya adalah X1 dikali T1 saturated ditambah X2 dikali T2 saturated, karena di sini yang diketahui Y-nya, jadi rumusnya sama, Y1 dikali T1 saturated tambah Y2 dikali T2 saturated. Nilai Y1 kan tadi sama dengan X1 0,33, jadi hasilnya untuk T tebak pertama hasilnya sama, 106,45 derajat Celcius. Kemudian kita buktikan dengan menghitung tekanan uap cair murninya. Lagi karena hasilnya karena T tebak awalnya sama, jadi untuk menghitung tekanan uap murninya, temperaturnya sama 106,45, jadi nggak usah kita hitung ulang, kita gunakan hitungan dari yang C tadi. Soal C tadi dapat P10-nya adalah berapa tadi? 213,6678 kPa dan P20-nya adalah 89,97 kPa. Itu P1, tekanan uap murninya. Sekarang kita menghitung tekanan dew-nya untuk membuktikan apakah temperatur tebakan kita ini betul atau tidak. Kalau tadi yang di sini untuk menghitung
P bubble kan sigma X1 dikalikan dengan P10, sigma XI dikalikan dengan PI0. Untuk tekanan Du, rumusnya adalah 1 per sigma YI per PI0. Jadi 1 per Y1 per P10 ditambah Y2 per P20. Hasilnya ada ini 1 per Y1 nya 0,33 per 213,6678 ditambah dengan 0,67 per 89,97. Hasilnya tekanannya adalah 111,152 kPa. Yang diminta P datanya adalah 120 kPa. Jadi untuk tebakan 1 masih salah karena masih di bawahnya 120 kPa. Yang kita cari adalah 120 kPa. Jadi kita mencari tebakan baru, berarti karena untuk temperatur 106,45 hasilnya masih di bawahnya data yang kita inginkan 120 kPa. Jadi sekarang tebakan yang kedua harus kita naikkan di atasnya 106,45. Jadi kalau tadi kita itu selisihnya 3 derajat, sekarang kita ambil juga tebakan duanya selisih 3 derajat lagi. Kita naikkan suhunya agar tekanannya juga ikut naik. Saya tebak 2. Kita ambil tebak 2 109,5 derajat Celcius. Kita dapatkan P10-nya adalah 231,1436 kPa. P20-nya adalah 98,1468 kPa. Dan kita hitung P tebak 2-nya 1 per sigma YI per PI0. Hasilnya adalah 121,1506 kPa. Sudah di atasnya P data yang kita inginkan. Jadi tadi temperaturnya 109,5, P-nya 121,1506. Terus yang pertama 106,45, tekanannya tadi dapat berapa? 111,152 kPa. Yang kita cari adalah 120 kPa. Jadi sekarang bisa kita interpolasi. T minus 106,45 per 109,5 minus 106,45 sama dengan 120 minus 111,152 per 121,1506 minus. Jadi temperaturnya didapatkan 109,1 derajat Celcius. Sekarang kita buktikan apakah temperatur yang kita dapatkan dari hasil interpolasi ini sudah memenuhi syaratnya atau belum. Jadi syaratnya tadi kan P data harus sama dengan P tebak. Jadi kita cek lagi. Untuk T sama dengan 109,1 derajat Celcius, sama kita hitung P10, P20 dan tekanannya. P10-nya hasilnya 229,143 kPa. P20-nya hasilnya
97,1956 kPa, dan tekanannya P2-nya adalah 1 per sigma YI per PI0 sama dengan 120 kPa. Jadi sudah memenuhi syarat P data sama dengan P tebak, sehingga T2-nya adalah 109,1 derajat Celcius. Ini adalah T2 untuk soal yang D. Sekarang yang terakhir ditanyakan berapa X1-nya. Menghitung X1, kita pakai rumus hukum Roth, I1 kali P per P10. Y1-nya adalah 0,33 dikalikan P-nya 120 kPa dibagi dengan tekanan uap murni komponen 1 229,143 kPa. Jadi X1-nya adalah 0,173. Ini adalah hasil untuk yang D. Jadi selalu ketika kita belum diketahui temperaturnya, yang kita harus menebak dulu temperaturnya. Kemudian untuk soal yang E, sudah diketahui temperatur dan tekanannya. Berarti sekarang tinggal hitung X1 dan Y1. Jadi kalau kita kembali ke aturan fase, kalau kita sudah tahu di sini sudah tahu fraksi dan temperatur, berarti yang kita hitung adalah tekanan. Di sini juga sama, kalau kita sudah tahu tekanan dan temperatur dan tekanannya, maka yang kita hitung adalah fraksinya. Sekarang sudah tahu tekanan dan temperaturnya, jadi tinggal hitung berapa fraksi cair dan fraksi uapnya. Diketahui T105 derajat Celcius dan tekanannya adalah 120 kPa. Jadi di sini tinggal modifikasi hukum persamaan Roth untuk tekanan totalnya. Jadi tekanan totalnya P sama dengan X1 P10 ditambah X2 P20. Dimana kita tahu X2 adalah X1 P1 minus X1. Jadi di sini tinggal ditambah 1 minus X1 P20 sama dengan P di X1 P10 ditambah P2 minus X1 P20. Kita keluarkan X1 nya, pindah ruaskan P20 nya, jadi kita dapat X1 sama dengan P minus P20 per P1 minus P20. Kita hitung P20-nya untuk dengan persamaan tentuan. Kemudian kita dapatkan hasilnya untuk X1-nya. Dan untuk menghitung Y1-nya, tinggal pakai rumus hukum Roth lagi. Y1 sama dengan X1 dikali P10 per tekanan total. Didapatkan nilai Y1-nya. Itu untuk yang F. For part E, if the overall mole fraction of benzene is 0.33, what mole fraction of the two-phase system is vapor? Jadi ditanyakan, kalau diketahui overall mole fraction benzennya adalah 0,33, berapa fraksi molar untuk vapor di dalam sistemnya? Ini sebenarnya nyambungnya ke
flash distillation, tapi tidak apa-apa. Untuk yang F diketahui Z1-nya adalah 0,33. Kita langsung masuk rumus yang di flash calculation. Di persamaan Z1 untuk fraksi 1 itu benzen sama dengan X1 dikalikan dengan fraksi liquidnya, L itu adalah fraksi liquid, ditambah Y1 dikalikan dengan fraksi uapnya. Jadi X kan cair, jadi di sini L adalah fraksi cairnya, dan Y kan untuk fraksi uap dikalikan dengan jumlah vapornya, di mana L dan V adalah fraksi, L dan V kan fraksi, L fraksi liquid, V adalah fraksi uapnya, jadi totalnya adalah 1, jadi bisa kita tuliskan X1 sama dengan 1 minus V ditambah Y1 kali V, kemudian Z1. Tinggal masukkan Z1 0,33, X1-nya dari soal yang E, hasilnya adalah 0,283 dikali 1 minus V plus Y1-nya hasilnya 0,485 dikali dengan V. Jadi V-nya adalah 0,233. Ini adalah fraksi fase uap. Untuk soal yang G, sebenarnya yang G ini hukum Raoult itu hanya berlaku, hukum Raoult hanya berlaku untuk gas ideal dan cairan ideal. Jadi untuk gas ideal itu gasnya biasanya tekanannya sangat rendah sehingga tidak ada interaksi di antara molekul-molekul yang ada di dalamnya. Jadi biasanya untuk mencapai gas ideal itu suhunya harus tinggi dan tekanannya harus rendah-rendahnya agar tidak ada interaksi antara molekul. Jadi mungkin di sini karena benzen dan toluen itu secara molekul ukurannya kecil dan sama-sama senyawa nonpolar. Jadi jadi interaksi kimianya sangat kecil antara benzen dan toluen, sehingga bisa diasumsikan bahwa tidak ada interaksi antara molekul-molekul antara benzen dan toluen, sehingga bisa masuk ke syaratnya gas ideal, di mana gas ideal adalah tidak boleh ada interaksi antara molekul-molekulnya. Gitu untuk latihan soal pertemuan pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.